Vespa yang pernah kamu jual dan paling mahal itu berapa ya? 225 juta. Wow. Enggak biasa. 225 juta. Wow. Itu kalau tidak bisa, saya tidak bisa santai soalnya. Halo semuanya, kembali lagi di Moto Friend barengan saya Abbas Rozak. Jadi gini friend, memang sudah cukup lama kalau kamu lihat di channel saya ini nggak mengupload sebuah video gitu, karena kemarin ada pandemi COVID-19 dan bahkan sampai sekarang pun ini belum selesai gitu. Kita sudah masuk di era new normal kayak gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat akhirnya memberanikan diri sama teman-teman saya datang ke sebuah acara namanya Ngeri Karo Ngeri. Buat kamu yang mungkin follow Instagram saya, tahu nih apa itu Ngeri Karo Ngeri gitu. Dan kebetulan di situ saya naik motor custom, terus tapi barengan sama teman-teman yang pakai Vespa, dan ternyata Vespa itu bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Ngobrol demi ngobrol, finally saya akhirnya memutuskan untuk bertemu teman saya ini dan nyamperin langsung ke rumahnya dia. Ada Uya Surya. Uya, apa kabar? Hai, baik. Baik ya? Wah, asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Uya, sebenarnya kamu ini lebih suka dipanggil Uya sebagai apa? Uya Surya, pedagang mungkin ya. Pedagang. Pedagang Vespa. Pedagang ya? Pedagang aja, nggak melulu Vespa soalnya saya mainnya. Oh gitu. Oh berarti selain Vespa, kan aku kenalnya kamu ini sebagai Gitu. orang yang kayaknya tahu banget tentang Vespa, ya kan? Selain Vespa kamu emang jual apa lagi? Ya kayak main barang-barang antik mungkin. Barang-barang antik. Barang-barang antik yang menurut saya punya value lah. Menurut saya masih bisa untuk disimpan, itu masih enak lah untuk dinikmati, dilihat. Dan besok dijual lagi tuh hasilnya masih bisa dinikmati juga. Itu masih. Tapi masih berhubungan dengan otomotif. Nggak melulu juga. Nggak melulu. Contoh. Kan ini kamu kalau Vespa oke lah ya, Vespa ada. Contoh kayak mesin kasir lama gitu. Oh gitu, vintage. Mesin kasir lama, terus kayak boneka-boneka tahun 60 50-an. Ih, gak serem. Ya lumayan lah, ada di dalam itu banyak. Jangan dikeluarin, saya malah takut. Berarti barang-barang yang sifatnya itu dia sebenarnya discontinue untuk diproduksi, kamu dapat antik lah itu. Antik ya? Antik. Kayak gitu. Enamel gitu. Kalau ngomongin Uya sebagai seorang Vespa ya. Kan punya jualan juga ya, di Idran Klasik. Nah, Idran Klasik, teman-teman silahkan follow di sini. Kalau Idran Klasik kan kebanyakan Vespa nih, ya kan? Vespa. Nah, sejak kapan kamu akhirnya suka Vespa? Kalau suka Vespa udah lama, dari tahun 2000 berapa ya? Saya lupa 2000 berapa, tapi yang pasti SMA kelas 1 udah suka sama Vespa. SMA kelas 1 sampai lupa 2000. Ya pokoknya kayak saya SMA kelas 1 lah. Oke, berarti anggap aja 2000 sekian lah. Oh ya, 2000-an. Ya, enggak perlu diperjelas. Benar. Berarti dari itu udah mulai suka Vespa. Vespa pertama kamu apa? Super tahun 80. Super 80. Oh, Super tahun 80 itu dapat dari teman saya juga. Waktu itu masih belum kepikiran untuk ini mau dijual beli. Oh, belum. Benar-benar pure sebagai pecinta Vespa. Sebagai pengguna biasa. Sebagai pecinta Vespa pengguna, dan karena akibat keadaan makanya main jual beli itu. Oh gitu. Emang keadaannya kenapa? Ya, apa susah. Mau beli apa susah. Tapi belum untuk membeli popok bayi gitu. Oh, belum kepikiran sampai beli popok bayi dan menghidupi orang itu. Belum. Waktu itu masih biasa saja. Masih orang biasa. Ya. Apa yang akhirnya bikin kamu tuh jatuh cinta sama Vespa? Apa ya, unik mungkin. Karena ketika aku melihat motor-motor lain, nggak ada kayak wah gitu, nggak ada. Tapi ketika aku lihat motor temanku ada yang naik Vespa gitu, wah gila, seleranya beda deh. Mulai dari situ aku langsung kayak aku motor kalau nggak Vespa nggak. Oh itu akhirnya. Iya. Tapi motor pertamamu Vespa nggak? Motor Vespa. Pertama Vespa Super tahun 80 itu. Iya itu. Dari kamu awal bisa naik motor karena Vespa? Kalau awal bisa naik motor itu pakai motor teman. Oh, apa motor? Apa ya? Honda apa ya, lupa, yang motor laki lah. Oh, motor laki. CB enggak? So Honda lama juga? Iya, Honda lama juga. Honda lama juga. Finally. Sama itu
Honda Star. Oh, Star. Ya, Star. Astrea Star ya. Itu cikal bakal Uya akhirnya berpindah ke Vespa. Dan karena Star itu dulu punya bapak. Dan sampai sekarang? Apanya? Punya Vespanya sampai sekarang. Sekarang lah dilihat. Oh iya benar. Maksudnya di tengah perjalanan pernah nggak kamu beli motor yang enggak ada. Motor sport gitu kan? Belum pernah. Sepertinya sekarang kan sudah. Kalau saya naik motor sport keren ya, Kak? Oh enggak. Kan Anda pernah ke barbecue naik motor sport juga waktu itu pinjem. Jadi saya punya temen karena Vespa juga jadi kenal kan. Terus aku bilang, Mas aku mau ke Bandung, mau datang ke acara barbecue ride. Ada Vespa yang bisa aku bawa nggak? Oh, Vespa aku lagi di bengkel semua. Ini adanya SR, Yamaha SR 400. Kalau kamu mau pakai aja. Enggak, ada SR, ada Triumph sama BSA. Nah, yang sekiranya aku bisa mobil santai ya SR aja. Kalau Triumph nanti takut kenapa-napa. Gantinya ya lumayan. Kalau BSA persneling kanan, rem kiri masih kagok. Bingung ya. Karena biasanya kan pakai kopling di tangan, persneling juga di tangan. Kacau. Oh ya, jenis Vespa yang pernah kamu miliki itu apa aja? Super, Sprint, PX, PTS, terus apa lagi ya? Apa ya? Kalau aku tipe yang biasa-biasa mungkin ya kayak VBB, terus 50-an. Pernah punya juga VBB? Pernah punya VBB. Paling itulah. Itu ya. Tapi mari kita, ini kan mungkin teman-teman kayak aku lah. Aku tipikal orang yang sebenarnya nggak begitu tahu tentang Vespa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Vespa itu jenisnya apa aja sih? Banyak. Yang ada di Indonesia? Yang masuk di market Indonesia. Masuk di market dan kita bisa beli nih. Oke. Nah. Ada Super, ada Sprint, ada PX, ada PS, ada PTS, ada Special, ada Darling, SS90, GS, terus VN, VL, Kongo. Banyak. Ya lumayan. Itu masih beberapa aku ada yang lupa juga. Ada VBB, ada VBA, ya lengkap ya semua. Tapi ya tipikal kan gini. Beberapa pengendara Vespa itu kan ada macam-macam nih. Kayak aku ngelihat di postingannya Mas Juju deh. Iya. Nah Juju itu sempat cerita ada orang yang main Vespa itu karena originalnya sudah direstorasi. Ada yang restorasi tapi dia kayak dibikin kenceng gitu-gitu. Kalau kamu sendiri sebenarnya sukanya yang model gimana? Aku tipe suka yang apa ya? Dia apa adanya. Original. Ya nggak melulu original tapi apa adanya lah. Kayak seandainya aku dapat Vespa yang dia pernah direstorasi di tahun 70-an atau 80-an. Terus aku dapat. Ya udah aku biarin kayak gitu. Mau catnya jelek, mau ibaratnya ada bodi yang ada lubangnya dikit, nggak masalah karena ya itu jadi ceritanya Vespa itu sendiri gitu loh. Kalau toh aku main restorasi, aku balikin ke keluar awalnya. Jadi kayak Vespa kanlah Vespamu, tau gak? Maksudnya apa tuh? Jadi kalau kita dapat Vespa katakanlah tahun 79, seri A gitu ya. Seri A itu waktu 79, waktu tahun 79 itu kondisinya keluar detailnya seperti apa. Itu saya balikin lagi. Dibalikin lagi sesuai. Itu kalau main restorasi saya pribadi. Cuman ada beberapa orang yang namanya restorasi bebas, mau aku kasih tahun 79 aku kasih aksesoris tahun 80 ya nggak masalah, itu udah sendiri-sendiri. Karena kan kayak selera kan ya, kamu nanya aku, selera aku ya kayak ini gitu. Selera nggak bisa diperdebatkan lah ya mas. Benar-benar, karena selera itu hampir mirip seperti fans bola. Iya. Mau debat nanti malah nggak ada habisnya. Rewel ya. Nggak ada habisnya. Apalagi hobi itu udah kayak agama menurutku. Karena orangnya suka ini ya nggak bisa dong kita mau ngatur dia kan, kayak gitu. Vespa impiannya Uya yang belum pernah Uya dapetin dan pengen dapetin. GSVS 1. GSVS 1 itu yang gimana ya? Ya pokoknya begitulah, nanti bisa. Jadi seperti GSVS 1 full original dari cat sampai peritilan semua, itu yang paling penting. Itu impianmu? Impianku. Kenapa kamu pengen itu? Aduh. Kan banyak nih, kan kalau misalnya kita lihat itemnya itu masuk di Indonesia itu zaman dulu yang punya kayak gitu di tahun 50-an itu kalau nggak bener-bener dia kaya raya, dia pasti orang ahli, entah dia misionaris kayak entah dia pendeta atau dia dokter, yang punya orang-orang kayak gitu.
Atau enggak dia kaya rayanya udah nggak ketulungan lah sama dulu. Makanya itu Vespa termasuk Vespa yang susah dicari kah? Susah dicari dan mahal. Sekarang mungkin bisa sampai ada 400 atau 500 juta masuk. Wow. Itu harga normal dari motor ini? Itu harganya menurut aku loh ya sekarang bisa lebih kan. Itu di Indonesia nggak sampai 10 jari, nggak sampai 5 jari, nggak sampai. Yang aku tahu di Jakarta ada 1, terus 5 doang di Indonesia. Di Jakarta ada 3. Udah itu doang. Udah 3 itu? Udah, yang aku tahu loh ya, 3 itu doang, kayak SVS 1. Itu yang bikin Vespa itu jadi mahal. Pengen banget ya. Dan aku pengen banget punya. Gitu. Tapi ya kan kamu jualan di Idran Klasik ya? Itu dari kapan? 2015. 2005 ini ya, memproklamirkan kamu berjualan itu di tahun 2015. 2015. Ada itu semua kayak postingan pertamaku yang bentuknya kayak apa sampai sekarang kayak apa ada. Itu 2015 pertama. Dari sekian banyak yang udah kamu jual, kita mulai dulu dari yang paling murah yang pernah kamu jual. Ini unit ya, kita ngomongin unit. Oke, ngomongin unit. Bukan yang ngomongin spare part. Kalau spare part kan banyak banget ya. Spare part aksesoris banyak. Unit yang paling murah yang pernah kamu jual. Yang paling murah itu 3.200.000. Vespa apa itu? Vespa Super. Tapi tanpa surat. Oh, di tahun 2016 awal mungkin. Oke. Itu 3.200.000. Dapat emang udah nggak ada suratnya? Dapat nggak ada suratnya. Karena kan ya Vespa itu kayak kalaupun nggak ada suratnya selama otentiknya bagus, kalau buat aku pribadi nggak masalah. Nggak masalah. Karena ya barang tua kan ya kita mungkin zaman dulunya mungkin suratnya kebanjiran ataupun rusak karena kena air. Atau mungkin waktu itu ketilang terus nggak diambil kan bisa. Banyak ya. Banyak. Masalah-masalah kayak gitu banyak ya. Ada juga yang waktu ngeluarin gini, sobek kecantol. Bener. Karena dulu aku pernah punya Vespa PTS waktu itu. Itu juga suratnya udah yang lusuh banget. BPKB-nya tuh udah lusuh banget. Udah rapuh. Iya, tapi kata orang-orang itu harus disimpan, Mas. Karena ya itu suratnya. Ya itu ceritanya di situ kan. BPKB itu nggak bisa diperbarui ya? Bisa. Sekarang bisa. Oh, sekarang bisa. Cuman ya sayang kalau diperbarui. Selama masih bisa diurus, aku mending aku bayar mahal dikit, tapi BPKB-nya nggak diganti baru. Oke. Daripada diganti baru, ya kayak historinya itu kan ada di BPKB-nya itu. Bener. Itu ya. Itu tadi yang paling murah, 3 juta berapa? 200. 3.200.000 friend. Itu yang paling murah. Sekarang aku mau nanya Vespa yang pernah kamu jual dan paling mahal itu berapa ya? 225 juta. Wow. Enggak biasa. 225 juta. Wow, itu kalau tidak bisa, saya tidak bisa santai soalnya. 225 juta kalau dibeliin mobil dapat apa ya? Fortuner. Bisa. Fortuner 2. Itu kalau dibeliin mobil. Kalau dibeliin cendol, itu kamu bisa mandi di cendol itu 7 hari 7 malam cendolnya nggak bau. 225 juta, bro. Itu kalau nikah bisa untuk ngundang 4 kali bisa ngundang Syahrini, Sheila on 7. Ya enggak. Semua. Enggak. Kayaknya Sheila on 7 udah berapa? Syahrini udah berapa? Oh iya benar juga. Itu bisa pakai Syahrini. Maksudnya pakai buat nyanyi. Oh, ini ya, di booking untuk nyanyi. Kan memang bisa dipakai Syahrini ya. Dipakai untuk nyanyi kondangan kan dia bisa, mau. Syahrini bisa dipakai. Aura Kasih bisa dipakai. Sepertinya obrolan ini mengarah nyanyi ya. 225 juta itu Vespa apa? Ya. PBB tahun 62. Orang mana yang beli Orang mana yang punya duit? Wah, aku punya duit nih 225. Orang yang nggak bisa ngomong detail, orang barat lah pokoknya. Oke. Jawa Barat. Oh, orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Kau pikir orang Barat, orang Amerika? Enggak. Saya belum pernah nyimak Vespa. Oke. Itu orang Jawa Barat ya? Orang Jawa Barat. Pengusaha apa? Oh jelas. Tidak mungkin pengangguran. Tapi gini. Bener. Pengangguran
Mana uang 225 juta untuk beli Vespa apalagi? Apalagi tipe orang yang temennya punya rokok minta, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, jauh. Nggak mungkin. Minimal kaos kakinya bersih lah. Oke. Orang. Tapi ya gini. Aku jadi bingung pengen nanya. Itu pertama Vespa itu pasti kan datang. Terus kamu jual. Iya. Itu kamu beli dulu. Iya. Kan jadi gini. Temen punya Vespa bagus banget itu. Aku lihat nih, wah, originalnya masuk, aksesorisnya masuk. Terus apa namanya? Kalau aku lihat di seluruh Indonesia ya satu ini yang dengan kondisi jalan ya. Unitnya sebenarnya banyak kalau di Indonesia. Banyak. Tapi cuman untuk yang kondisi seutuh dan sebagus itu menurut aku baru itu gitu loh. Dan kebetulan juga ada yang pesen sama saya kalau ada unit full original tahun segitu, berapapun saya bayar. Itu 225 juta kemurahan sebenarnya. Gitu, sebenarnya bisa sampai 400. Ya, kalau 400 juta mungkin mobil saya udah tinggal. Bener juga. Enggak lah, sepertinya orang-orang yang seperti ini membeli Vespa dengan harga seperti ini, dia kekayaannya sudah nggak jelas, tidak normal ya. Sudah nggak jelas. Sudah nggak normal. Udah nggak jelas. Dia kalau punya pantai mungkin pantainya di keramik. Saya nganterin Vespa itu ke rumahnya. Kamu antar? Langsung, karena unit harga segitu saya nggak berani kalau cuman kirim via kargo dan lain-lain, karena takut penyo atau kurirnya mungkin apa namanya? Ya bukannya kita meng-underestimate-kan. Cuman emang karena apa namanya? Harus ada pengawalan buat saya lah untuk unit ini gitu loh, tanggung jawab saya. Oke. Aku ngantor sampai rumah. Ada Fortuner, ada Mercy Wagon. Apa serinya aku nggak tahu. Itu cuman ban kempes semua berdebu. Di rumahnya pas aku ngantor. Itu nggak ditutupin apa-apa. Bener-bener. Dia punya Vespa lain? Ada. Vespanya di dalam ruangan AC malah justru. Mobilnya itu di luar semua. Ban kempes, berdebu semua udah nggak jelas kayak gitu. Tapi Vespanya terus barang-barang antiknya di dalam ruangan AC. Malah di AC ya? Di AC. Dan itu Vespa aku ngantor, unit yang dia beli itu langsung masuk ke ruangan AC yang khusus buat koleksi dia yang mahal-mahal itu. Oke. Ada kan orang kayak gitu? Ada ya. Bener, tapi ya sih. Kalau ada yang bilang orang Indonesia miskin itu salah. Cuman nggak mau berusaha aja. Mencari orang yang kaya. Ya. Tidak mau berusaha mengenal aja. Kebetulan itu dia sebenarnya kenal kamu nggak? Ngerti. Karena kan beberapa aku posting yang unit yang menurut dia mungkin ada nilainya sendiri buat masuk ya gitu. Makanya dia terus pesen, Mas kalau ada unit kayak gini saya mau harga berapapun oke. Langsung nih temanku tak bilangin, Om gini. Waduh belum dijual. Tapi kalau harganya segini masuk loh. Oh ya udah dijual. 225. Tapi waktu itu ditawar nggak? Kamu nggak sama sekali. Langsung. Pertama pengen agak lebih naik atau awalnya gini? Saya kan mikirnya gini. Aku buka 225. Ya kalaupun ditawar mungkin 200 lepas lah ya. Oke, benar. Tapi ketika aku 225, besok saya DP. Wah. Aku langsung pikirnya, kenapa tidak 350? Benar, kan Anda bisa untung lebih banyak. Tapi itu sudah cukup lah ya, dan udah itu cukup. Bersyukur ya kita nggak boleh kayak rakus lah. Ya. Itu udah rezekinya. Ya. Tapi sedikit banyak. Karena ya orang namanya kalau udah suka dan mampu membeli kesenangan itu mahal. Benar. Dia orangnya orang tua atau orang muda ya? Paling 35 tahun. 35 tahun. Sangat muda. 36, ya nggak sampai 40. Tapi sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga, istrinya 2. Wow. Iya, nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Istrinya adil banget. Yang penting adil. Karena kamu boleh menyuntuh, yang penting selama adil nggak apa-apa. Bener. Kalau nggak adil loh, alah kere kemana? Karena kalau nggak adil nanti ini dosa sesuai dengan Pancasila. Jadi dosa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Yang mampu. Ya, tapi gini. Oke. Apa bedanya pedagang dan makelar? Dan apakah kamu juga pernah memakelari sesuatu?
Aku gini, aku memaklari barang yang sekiranya aku nggak pengen nyimpen. Oh, oke. Jadi kalau aku suka, aku pengen pakai dan aku pengen nyimpen, aku beli sendiri. Tapi sambil saya jual. Kalau makelar, dia mau seneng mau enggak, yang penting dia cuman mencarikan. Oh, gitu loh. Jadi katakanlah lu punya unit A, terus aku sebagai makelar, ada orang, Mas cariin unit A. Aku ada nih. Aku ada, kamu ada. Aku ada. Oh ada Mas, temanku namanya Abbas. Berapa? Aku tanya kamu. Misalnya aku harganya 10 juta lah. 250 juta gitu kata. Ada Mas Abbas mintanya 275 juta. Oh gitu. Mungkin gitu. Tapi kamu fair ya? Kamu bilang fair ke aku, ke penjual ini, Mas tak tawarin segini ya harganya. Itu fair. Fair. Dan nanti katakanlah, oh aku bilang ke sana 275 nih. Terus aku bilang ke kamu, aku buka 275. Nanti kalau nego-negoan, sekiranya aku masih ada sisa, lepas aja nanti saya nyebat aku. Oh, enak kan? Enak. Makelar yang humble juga ya. Karena lah daripada nanti nego-negoan sama aku jadi ribet, jadi mending kalian tak temuin. Karena kan biar kesaudaraannya tetap jalan. Ketugederannya, bener. Ini yang saya ambil dari ngeri tadi, friend. Banyak yang sekali. Di awal. Ketugederannya atau kebersamaannya. Itu. Biar sama-sama bersama. Kan kalau Vespa itu sejuta nggak ada. Sejuta nggak ada. Kan ada bilang Vespa itu satu Vespa sejuta saudara. Tapi bener nggak sih ya istilah itu sebagai kamu seorang anak Vespa? Bener. Sekarang kalau aku Vespa aku mogok gitu ya. Aku nggak terlalu kesulitan kalaupun aku lagi nggak bawa kunci. Ya udah, aku nyantai aja dulu di pinggir jalan. Kalau ada Vespa lewat, pasti dia berhenti. Nah, gini aja. Oh nggak usah. Paling Mas bisa minta tolong ini. Kalau katakanlah aku nggak bawa kunci busi, aku pinjam kunci businya dulu. Oh itu. Tapi gini ya, sebagai seorang pedagang, kan pasti kamu beli barang atau kalau dalam bahasa Jawanya kulaan kan. Maksudnya beli dulu barangnya nih. Beli dulu terus kamu jual lagi. Pernah nggak dibohongin orang? Ditipu. Pernah beberapa kali lah. Kasusnya apa tuh? Kasusnya aku beli spare part. Itu ceritanya ya mungkin karena itu buat pengalaman aku lah ya, karena dulu masih minim pengalaman. Jadi aku pernah jual barang A itu harga 800, tapi beliku 600. Nah, terus ada yang ngejual barang sama A, tapi dia ngejual 400. Aku tergiur tanpa nanya ini pedagang dari mana, ini temennya siapa. Aku belum sampai situ waktu itu. Ya udah aku beli 2. Terus dia nawarin lagi. Katakanlah beli 2 nih ya, 800 masuk nih. Aku beli lagi, Mas. Aku ditawarin, Mas ada jok nih. Berapa? 1 juta. Padahal jok itu pasarannya waktu itu 2,5 lah. Ya pikirku mungkin karena aku terlalu ya jenenge wong kesusu. Ya, terburu-buru. Ya wis, aku ambil. Nggak mikir panjang. Itu kalau di total adalah 4,5 3 tahun yang lalu. Wow. 4,5 ada Mas. Dibohongin. Itu teman-temanku tahu semua ini. Tapi kalau ngebohongin orang? Ngebohongin orang nggak pernah. Nggak pernah ya? Apalagi perempuan nggak pernah. Enggak. Aku baik kok. Aku baik kok. Tapi belum pernah ngebohongin sesuatu. Apa adanya ya? Jualan apa adanya. Itu apa ya, daripada aku ngebohongin nanti rezekiku mati, aku nggak bisa jajan-jajan lagi. Benar. Ya kita doakan semoga yang sempat membohongi dan membohongi siapapun yang menjual belikan spare part lah, lebih tepatnya kayak gitu tuh jarang ya kalau unit ya. Jarang. Biasanya spare part ya. Spare part kalau aku pribadi pengalamannya spare part. Nggak tahu kalau unit yang lain belum pernah dengar beberapa cerita. Terus ini nih ya, aku pengen kan kamu sebagai pedagang ya kan. Pedagang ini pasti punya customer yang lucu-lucu. Iya. Nah, ini lucu banget. Customer itu tipenya apa aja ya? Customer orang yang pengen beli Vespa atau spare part Vespa? Banyak banget. Sampai ada yang gini. Ini yang kayak yang paling sering aku lakukan. Maksudnya yang paling sering aku dapat. Kamu alami ya? Yang paling sering aku alami itu kayak gini. Mas, nanti ngecat aku kan udah aku transfer. Nanti ngecat aku seolah-olah ngasih. Biar istriku tahunya dikasih temen. Itu. Ini untuk mereka yang pengen beli tapi takut sama istri, takut harga normalnya. Itu baru dikasih. Ada yang
Mas nanti pura-purain bikin nota, kan katakanlah beli 2,5 juta gitu. Mas nanti bikinin nota 150.000. Ya gitu-gitu. Karena mungkin istrinya nggak tahu ya, nggak begitu tahu detail harga ini tuh berapa. Tapi sebenarnya kalau ada yang lebih lucu lagi, Bang. Apa? Tanya. Tahu-tahu gini, Mas, aku tuh punya Vespa. Ini enaknya aku cat apa ya? Kan kalau warna, Vespa itu. Iya ya. Kalau warna kan tergantung pengennya apa. Nggak ngerti. Ya aku nggak ngerti mau dicat apa. Ya tapi gini deh. Bakal sampai kapan kamu jualan? Ini udah jadi penghasilan utama. Ya, sampai saya masih ada di dunia ini. Mungkin ya. Karena sejauh ini yang penting kita mau mengikuti pasar. Ketika aku dapat harga murah juga nggak boleh egois untuk beli harga mahal juga. Karena kalau dulu dapat murah terus sekarang kan otomatis kan kayak harga jual itu kan selalu naik kan. Jadi kita harus ngikutin aja. Karena kalau kita nggak ngikutin pasar, kita mau jualan apa? Katakanlah dulu aku dapatnya selalu 2 juta terus. Terus sekarang pasarannya udah ke 3 juta 4 juta ya aku harus ngikutin itu. Karena kalau aku egois harus dapat 2 juta terus aku nggak mungkin dapat jualan lagi. Ini ya di Ideran Klasik tempatmu. Jadi tempatnya Uya jualan tuh Ideran Klasik, friend. Silahkan cek Instagramnya, ada di kolom deskripsi. Apa yang bikin beda dari Ideran Klasik sama penjual Vespa online lainnya? Ya nggak cuman Vespa online lainnya sih. Pedagang otomotif lainnya. Pedagang luas ya, ini ternyata lebih luas dengan Vespa ya. Bercanda. Apa yang bikin beda? Aku tipe orang yang suka ngulik, tau nggak, Bas? Jadi kayak seandainya dulu 1 tahun, jadi kayak per tahun tuh aku selalu melihat postinganku sendiri. Tahun kemarin aku kayak gimana ya bentuk iklanku, terus gitu. Enak nggak dilihat, terus aku harus ada kayak beda nih di tahun ini. Katakanlah tahun ini aku kayak gini, tahun depan aku juga harus beda lagi. Lagi. Jadi kayak aku tuh berusaha di lain jualan, aku juga kayak mikir bagaimana orang lain yang nggak suka Vespa, ketika ngelihat iklanku jadi, wah asik ya Vespanya ya, wah nikmat ya Vespanya. Itu bener. Dan lagi yang paling aku tekankan di iklanku adalah bagaimana orang itu lapar matanya. Walaupun dia udah punya Vespa banyak, tapi ketika lihat iklan Vespaku, wah kayaknya aku tambah Vespa ini masuk nih. Gitu loh. Kalaupun misalnya belum punya, kayaknya ini ambil ini, oke. Kalaupun udah punya, wah nambah punyanya Uya masuk nih. Ya gitu. Sepertinya garasi masih kosong. Iya. Ditambahin cocok. Ada yang gini juga, Mas. Apa? Dia udah punya Vespa banyak, garasinya penuh nih. Mas, Vespanya itu aku bayar tapi bawa aja dulu. Ada. Mas, sebentar. Maksudnya dia beli, tapi motor nggak dibawa pulang? Nggak segera dibawa pulang? Nggak suruh ngirim. Dan terus ngirimnya kapan, Mas? Pokoknya di situ aja dulu. Yang penting udah aku bayar, yang punya aku. Ada. Itu ada ya? Ada. Dan itu nggak masalah buat saya karena rekening saya kan tambah. Bener. Motor masih di sini. Ya walaupun kamu bisa pakai. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong tadi ya, lapar mata nih. Lapar mata. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu setelah habis kita motoran habis riding Recaro Ngeri itu kan saya ngerasa Vespa emang beneran ya, Vespa itu bisa dipakai buat jalan jauh. Apa sanggup gitu? Kan kalau misalnya kayak kita nonton vlog-vlog lain, Vespa bisa dari Jakarta ke Bali. Iya. Itu emang beneran ya kan? Dari Italia ke Indonesia kemarin ada 3 tahun yang lalu. Wah, dari Italia ke Indonesia untuk datang event besar di Indonesia. Di towing? Enggak, dinaikin. Serius ini? Nah, itu kan, tapi Vespa kan platina. Aku mikir platina itu kan kalau ya pengapiannya mungkin nggak konstan. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong itu kan aku ngeliat nih ya, maksudnya abis ngeliat di jalan beneran aku ngeliat kamu waktu itu naik. Aku PTS ya. Tercekik-cekik dia. Kecil banget, enak jalannya. 100 cc, suaranya gitu. Naik, bahkan itu naik ya kita. Wah, udah naik. Terus
kayaknya Vespa oke juga nih. Nah, kemarin aku cek-cek Yoi. beberapa akun-akun jualan nih. Ya. Seperti kayak bukan akun jualan, mungkin kalau Facebook Marketplace gitu kan biasa ya. Ya akun-akun di Instagram lah, Ya, akun-akun tapi jual beli. Yang paling pertama aku buka adalah punyamu. Kasih. Akhirnya hanya Gimana? bututan. Keburu-buru. Kebelet boket. Oh iya. Aduh, nongkrong kebelet boket. Udah mintip. Gas, mer. Biasanya anak emek. Iya. Lanjut. Lihat Terus akun aku ngeliat akun Idran Klasik. Lapar mata itu terjadi di aku. Sangat. Jadi Sampai kepikiran nggak? kalau kepikiran sebenarnya nggak begitu. Cuman kok kayaknya lucu ya punya Vespa. Kan kalau di video-video sebelumnya aku ambil juga nih, walaupun Piaggio ya, tapi Zip. Terus punya Vespa Zip ya? Punya. Iya, tahu. Belum nonton Moto Friend sebelumnya ya? Oh sudah, karena kan kamu nyucinya di bengkel saya itu. Benar sekali, bengkel balapan. Terus aku kayak, wah, pengen Vespa nih. Nah ini gini aja nih ya. Aku punya duit. Tapi nggak 225 juga. Enggak. Tapi 400. Enggak. Ya, amin ya Allah. Amin. Kalau aku punya 400 emang mau tak beli Vespa juga ya? Kayaknya. Kalau kamu punya duit 400 buat beli Vespa, itu berarti kamu kayaknya udah nggak jelas juga. Bener, kayak tadi yang beli ya. Kayak katakanlah gini, ada orang ngomong, Vespa nanti 400 juta, Vespa sampai ratusan juta. Iya. Ya berarti kamu tuh belum sampai situ gitu. Bener. Katakanlah kamu kaya banget, udah punya rumah, mobil, kecukupan dan lain-lain. Kecukupan lah ya. Terus kamu punya impian atau enggak punya memori sama Vespa, bapakmu dulu punya Vespa. Iya. Misal bapakku dulu punya Vespa. Katakanlah Sprint. Katakanlah kamu udah kayaknya udah gak keturunan, terus aku pengen nyari Vespa nih bapakku dulu yang ya setidaknya persis lah, walaupun bukan bekas bapakku. Karena memori ya itu. Karena memori. Terus pasarannya katakanlah 40-30 juta. Terus ada yang nawarin, Mas ini ada, tapi aku mintanya 150. Karena ngebeli memori sama kesenangan, pasti kamu bayar. Iya. Kalau saldomu udah nggak mungkin tergoyah loh. Makanya harga murah atau mahal itu nggak bisa jadi patokan. Kamu kayak Vespa ratusan juta lah, selama kita mampu, berarti kan kamu belum nyampe situ gitu. Iya benar. Jangan disalahkan. Karena ngomongin harga yang tidak nalar ini sebenarnya terjadi juga di hobi-hobi yang lain. Di hobi-hobi yang lain. Kayak sepeda banget. Itu banyak. Iya. Dulu waktu zaman tumbuhan apa tuh? Apa? Cemanu. Itu juga mahal. Lohan. Cupang itu. Aku rasain adalah sepeda ya. Dulu aku sepeda lihat 2 juta itu aku pikir mahal banget. Tapi sekarang aku beli ini itu hampir 12 juta. Dahon ini ya? Ya karena dulu mungkin aku mikirnya ya mungkin aku dulu masih orang biasa, sekarang masih udah bisa beli kayak gini ya. Selama aku puas beli ini ya nggak masalah. Ya sih. Karena tingkat derajat orang itu pasti akan berubah terus. Bisa naik, bisa turun banget. Iya. Ya tapi ini nih ya, ngomongin lapar mata. Aku jadi lapar mata. Aku jadi kayak merasa pengen, cuman ini kan aku orang pemula, bukan pemula sih, mencoba punya Vespa ya kan. Dengan yang nggak begitu ngerti detail. Iya, detailnya aku nggak begitu ngerti gitu. Kalau misalnya ya, ini aku challenge kamu di depan langsung kamera nih. Kita kan belum ngobrol sebelumnya. Asli. Okay. Kalau misalnya kamu tak kasih duit 10 juta, bisa nggak beliin aku Vespa yang aku lah minimal, maksudnya aku. Rodanya dulu. Yang penting punya apanya Vespa dulu. Bener sih. Rodanya dulu nggak apa-apa. Ini ada roda Vespa 10 juta. Ada. Bahkan tutupnya aja ada yang 35 juta. Tutup roda toh. Tapi ya balik lagi dana 10 juta. Oke, kita balik ke dana 10 juta. Kita nggak perlu. Aku sendiri nggak mau muluk-muluk nih ya. Aku ada dana nih sekitar 10 juta. Sekitar berarti ya. Bisa nanti mungkin lebih atau bisa nanti kurang. Kalau misalnya I challenge you, aku memberi tantangan buat kamu 10 juta untuk dapetin Vespa unit motor. Klasifikasinya adalah ini. Aku kasih tahu ya. Klasifikasinya pertama suratnya harus komplit. Pajak masalah nggak?
Pajak tidak. Ya mungkin anggap aja kalau pajak nggak masalah, kalau aku dapatnya pajak jalan, anggap aja bonus. Bonus. Kalau ya itu bonus. Oke. Terus nih aku pengen nih ya. Aku pengen Vespa yang kepalanya bulat. Oke. Tapi kepala bulatnya ori atau enggak ngaruh nggak? Enggak. Aku tuh yang penting Vespa tinggal pakai lah. Oke, berarti Danang itu mau kepalanya itu bikinan bulat atau bulat asli, mau repro atau asli, ya? terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk asli, kalau dapat asli, ya berarti rezekimu. Rezekiku, ya sama kayak tadi pas pajak. Ya, oke. Tuh terus, ya komplit lah ya. Maksudnya komplit itu lengkap, ada tepongnya. Lengkap dan nomor rangka nomor mesinnya bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Ada tepongnya, kan ada tuh Vespa kan nggak ada tepongnya. Catnya restorasi. Bebas. Aku sih nggak. Kalau nggak ada catnya kayak punya temanku, nggak suka. Oh, jangan. Aku tidak suka. Ada kan fotonya kayak gini nih ya. Yang neyeng banget gitu. Nah, benar. Ini bagonya ini agak neyeng. Jadi aku nggak suka. Itu nggak cuman agak. Itu total neyeng. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi bukannya aku nggak suka motor itu, tapi untuk aku miliki. Seleramu bukan di situ. Aku suka carinya yang bersih lah. Yang bersih lah. Itu Vespa bersih. Oke, tipemu ya. Oke. Ya mungkin kalau katakanlah gini, danamu 10 juta, bisa melar dikit mungkin 11-12 nggak masalah. Atau harus 10 juta? Nggak masalah, aku nggak masalah. Ya pokoknya range-nya 10 ke atas, 15 ke bawah lah. Ya, sepertiga dari 10 juta lah. Oke. Sepertiga dari 10 juta. Ya segitulah, pokoknya nggak yang harus 10 juta, tapi kira-kira 10 juta bakal dapat Vespa apa? Oke. Bentar. Berani? Kalau berani dikasih waktu nggak? Maksudnya harus dapat berapa hari itu jadi? Enggak. Ya minimal 3 hari, 5 hari. Ya itu dikasih, bro. Enggak, bebas. Ya tapi jangan lama-lama lah ya. Tahun depan? Jangan dong. Ini kan masih bulan tengah, masih Juli. Iya. Jangan dong. Jangan lama-lama lah. Oke lah. Kan ini duit. Ini buat kamu nih, Mas. Buat aku. Buat kamu. Kalau nggak buat kamu nggak mungkin aku cariin. Maksudnya seneng banget. Bisa ya? Bisa. Ini bisa beneran? Bisa. Nanti kalau kurang abi yang nombokin. Oke. Bentar. Serius? Serius. Rekeningmu atas nama Uya Surya. Bentar teman-teman. Jadi aku men-challenge Uya untuk mentransfer 10 juta. Oh, nggak bawa cash? Nggak bawa. Apa gini aja, aku ambil cashku, terus yang bawa kamu. Lagi mana? Jadi nanti pas kamu hunting Vespa, udah dapat nih, mana duitnya? Aku anterin. Oh gitu. Kan lumayan untung. Jangan ya, kan sekarang generasi 4.0, jadi bisa transfer aja ya. Iya. Ini transfer beca. Nih kalau beca mau ngiklan di sini silakan cek email. Langsung dikontak di email aja. 10 juta. Oke, masuk. Beres ya? Masuk ya? Masuk. Oke. Masuk, cek dulu. Jadi saya ngasih Uya ini uang sejumlah 10 juta. Oh, masuk ya? Masuk. Wah. Masuk kan? Masuk bener, coba lihat. Masuk tuh. Nih, kalau teman-teman nggak percaya nih, silakan. Oke, udah ya. Masuk ya. Kayak enak beca kan. Oh iya. Dan nanti mungkin di video selanjutnya kita tunggu. Mungkin saya bakal upload setelah nanti Uya dapat Vespa, karena kalau belum dapat ya upload apa gitu. Iya. Ya. Oke. Berarti nanti masih ada kelanjutannya lagi buat ngurusin Vespa ini ya? Ada dong. Berarti PR saya masih banyak ini. Penjual 225 juta disuruh beli 10 juta. Mintanya banyak. Iya. Baru kali ini. Tapi nggak apa-apa. Hanya untuk Abbas. Wah. Hanya untuk Abbas. Berarti ini my friend ya. Kalau yang lain bilang, ya aku punya uang 10 juta. Aku langsung bilang, maaf pasar saya bukan kamu. Tapi kan Abbas bisa. Tapi kamu bukan Abbas. Oke. Baiklah. Itu dia obrolan saya sama Uya dari Deran Klasik. Terima kasih ya. Sama-sama. Berarti nanti 10 jutanya nunggu Vespanya itu nunggu setelah dapat ya. Itu teman-teman, jadi jangan lupa kalau misalnya pengen nonton video selanjutnya ini, subscribe dulu. Kalau misalnya kamu pengen nonton video sebelumnya, ya support lah kalau support ya. Kalau misalnya kamu suka sama Vespa dan kamu punya Vespa apa, tulis di komen. Biar kita sama-sama cerita di video ini, friend. Kayak gitu. Terima kasih, saya Abbas Rozak. Oh ya, Surya. Pamit, dadah. See you, friend. See you.